Oke teman-teman, selamat datang di channel baru Cuma Hamba. Cuma Hamba. Kita pakai bahasa apa nih Kak? Biar lebih asik ya. Ya, kebetulan teman-teman kami berada di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan sebenarnya kita ini semua host ini yang jadi Yuk, boleh pertama kali ya kenalan dulu Kak. Pendeta Roland Mokalu. Oh, atau titel itu tak usah salah bilang. Kan ada orang-orang yang titelnya harus dibilang nanti. Cari sendiri. Ya. Oke Kak, boleh perkenalkan nama. Ya, nama saya Pendeta Roland Mokalu. Saya disebut merek nih Mbak. Ya, Saya pelayanan di DPD Pusat Kota Bitung sebagai wakil gembala. Puji Tuhan. Nggak ada biasa kalau orang perkenalkan kan ada perkenalan kan mesti ada prestasi begitu. Cuma hambanya Ada. Ya. Oke teman-teman, jadi mungkin dia punya konsep podcast ini akan lebih banyak sharing mengenai hal-hal yang mungkin banyak jadi perbincangan teman-teman jemaat tapi jarang diberbicarakan dengan pendeta atau apa begitu. Mungkin itu orang lebih santai lah sharingnya. Dan mungkin sedikit sebelum orang mulai, mungkin boleh jelaskan sedikit kenapa namanya Cuma Hamba atau apa begitu. Oh gitu ya. Cuma hamba kayaknya. Ya memang kalau kita mau gali ini bukan hikayat. Hakikat manusia itu kan pada dasarnya semua agama, semua golongan juga percaya bahwa ada satu kuasa yang lebih tinggi dari kita, dan kita ini adalah boleh dikatakan hamba di Muslim juga ada juga istilah hamba Allah. Nah, apalagi di Kristen juga banyak seperti itu. Nah, kemudian masuk dalam konteks pelayanan, ya bagi kita juga kan sama-sama kan yang berada pelayan juga kan. Ya kita lebih sering mengenal istilah hamba Tuhan. Karena itulah yang kita mau gali, kita mau bahas mungkin melalui podcast ini. Ya, jadi pandangan terhadap sesuatu hal tentang kekristenan tapi orang memposisikan diri sebagai hamba. Iya betul. Nah, itu nanti dalam perkembangan kita ngobrol ada hal yang menarik dalam hal pertentangan antara manusia secara umum, benar? Maksudnya kalau dalam dunia Kristen itu kan hamba, konteks hamba dengan hamba yang secara umum ini kan, kalau secara umum hamba itu kan identik dengan perbudakan gitu. Itu yang Suatu yang dia seorang yang mengabdi, ya dalam etimologi bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan hamba itu abdi, dia abdi. biasa itu istilah-istilah kerajaan. Kerajaan. Nah, itu kan perkembangannya sepanjang sejarah manusia, praktik perhambaan atau perbudakan lebih cocoknya itu sudah dari zaman kuno ya, bahkan sudah dari 3.500 tahun yang lalu ya, kalau kita baca Google lah tahu. Nah, seiring berkembangnya waktu, perkembangan sejarah manusia, konsep perhambaan atau praktek perhambaan ini ternyata bukan sesuatu yang bagi manusia itu tidak baik ya, karena manusia perlu dimanusiakan. Makanya ada yang muncul namanya hak asasi manusia. Seiring berkembangnya waktu, hak asasi manusia itu lebih menganggap bahwa ini sesuatu yang salah. Tapi uniknya, lucunya,
di dalam kekristenan justru konsep tentang atau bukan praktek ya, tapi begini. Jadi perhambaan ini adalah semacam gambaran metafora antara hubungan manusia dengan Tuhan. Gitu. Ya kalau manusia dengan manusia tidak boleh saling memperhamba. Tapi kalau posisi manusia dengan Tuhan, kita ini hamba, Tuhan itulah Tuannya kita. Ini dalam apa konsep kekristenan? Iya, makanya uniknya begitu. Di manusia, di tatanan umum secara perkembangan zaman, perhambaan itu sudah tidak boleh. Tapi justru kalau dalam gereja ini, itulah yang kita harus esensi seorang Kristen dan pelayan Tuhan, ya harus tahu sebenarnya kita ini Posisinya di mana? itu. Terus menurut Kak ini maksudnya seperti apa kehidupan seorang hamba seharusnya? Saya gitu kehidupannya Bu. Ini masuk di dunia Masalah ini ya. atau langsung kayaknya langsung bahas kekristenan atau mau secara umum dulu? Terserah Kak. Ya tadi kan kalau secara umum kan saya sudah bilang ya kalau secara umum dulu misalnya hamba juga bisa diartikan dalam konteks seseorang yang melayani, seorang melayani, seorang yang memberi servis begitu kan. Tapi sebenarnya terminologi atau bahasa hamba itu agak kasar bagi mereka. Kan itu kan lebih pelayanan gitu kan, public service. Jokowi juga kan presiden kita, dia kan sering pakai konsep bahwa belusukan, kemudian seorang pemimpin adalah pelayan gitu kan. Tapi tidak pakai istilah hamba, ya, tapi hanya pelayan gitu. Tapi kalau dalam dunia kekristenan, memang pengertian pelayan itu harus lebih dalam lagi. Makanya diadopsilah istilah ini hamba itu, perhambaan. Karena kan ada sejarahnya juga dalam perjanjian lama, masuk juga ke perjanjian baru. Jadi ya sebenarnya di dalam PL pun hamba yang dimaksud ya sama dengan hamba yang pada umumnya di zaman-zaman dulu. Memang kalau seorang tuan itu dia beli itu budaknya, hambanya itu, apapun dia mau lakukan sebenarnya bisa. Itu makanya Kayak mungkin yang dibeli itu tidak punya hak lagi dalam iya, hidup itu. untuk melakukan apapun. Iya, itu kan kalau di antara manusia dengan manusia jahat sepertinya kan. Makanya konsep ini dibawa dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Karena memang sebenarnya ya harus begitu ketika kita mengakui bahwa kita ini manusia penuh dengan keterbatasan. Dia Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang berkuasa, yang memberikan nafas dalam hidup kita. Ya kita harus memposisikan diri dia sebagai Tuhan kita sebagai hamba. Semoga arti hamba dalam kekristenan itu kan ada kan ada dia punya bahasa itu. Hamba dalam kekristenan memang kalau pakai bahasa Alkitabnya dalam perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama sebenarnya ada juga, tetapi lebih bagus kita lihat yang konteks LPB ya. Kan ada macam-macam di situ. Ada yang disebut dengan doulos. Doulos ya. Doulos. Ada juga yang disebut dengan pretes. Pretes itu sebenarnya dari kata haper ya, atau di bawah ya. Kemudian orang-orang yang bekerja melayani di bawah. Nah konteksnya pada zaman itu sama kayak kapal perang itu. Iya. Ya ada mesin orang yang pretes. Dia tidak bisa punya order, dia hanya diperintah ya. Jadi apapun yang disuruh oleh komandannya atau atasannya dia mesti ikut. Itu kan PTS. Ada lagi juga yang disebut dengan diakonos, ya diaken, itu dari situ muncul istilah diaken. Ya itu aja dulu, nanti jangan terlalu berat sudah terus. Tapi intinya konsep hamba dalam
bahasa asli Alkitab khususnya Perjanjian Baru, lebih kepada hamba yang memang tidak punya hak terhadap dirinya sendiri. Dalam bahasa Inggris, doulos itu seperti bond slave, hamba yang terikat. Artinya ada gangguan. Iya, ini dulu. Bond slave. Sorry, tunggu. Telepon guys. Ini dulu. Telepon. Iya. Jadi sekarang kita lanjut mungkin di kata hamba Tuhan itu, Kak. Maksudnya apa itu hamba Tuhan? Hamba Tuhan ya. Iya. Ya itu. Nah, jadi begini, dalam konsep kekristenan hamba itu kan ada sebenarnya ya yang saya bicarakan tadi sebenarnya secara umum ya. Iya. Tapi juga mereka yang melayani Tuhan, mereka yang seperti nabi, kemudian imam, kemudian mereka orang-orang Lewi ya di dalam Perjanjian Lama itu disebut juga sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi orang yang melayani Tuhan. Biasanya kalau berarti apakah pertanyaan ini, apakah semua orang Kristen itu disebut hamba Tuhan? Iya, jadi ya itu ya ada dua kelompok. Memang pada esensinya ketika kita menyadari bahwa kita ini sudah ditebus oleh Yesus, oleh darah Tuhan Yesus ya. Coba kita Ayat ya. Iya. Langsung di ayat. Tapi kan terhubungnya ayat nanti ini. Berarti kan ada pesannya bisa ditangkap ya. Nah ini 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Dia di situ. Ya, Dia di sini Tuhan. Jadi kalau kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia sudah mati, Dia sudah bangkit, akan baru-baru merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, ya kan? Ya. Jadi bukan lagi hidup untuk diri sendiri, bukan lagi mana-mana yang saya mau bikin gitu ya. Kayak ada lagu kan, aku bukannya aku lagi tapi Yesus dalam. Ya, jadi hidup dalam artian di sini hidup untuk itu tentu kita menaklukkan diri kepada kuasa yang lain, dalam hal ini ya Kristus yang sudah mati untuk kita. Nah itulah konsep menghambakan diri. Ya, tapi memang sudah jadi hal yang umum ketika ada orang-orang yang bekerja ya, profesinya ataupun boleh dikategorikan pelayan Tuhan disebut dengan hamba Tuhan, kan? Nah, memang sih sejarahnya saya juga tidak tahu kenapa muncul istilah seperti itu. Tapi memang kalau kita mau jujur, semua orang percaya sebenarnya masuk dalam kategori hamba Tuhan. Tapi ada hamba-hamba yang memang ada mereka yang secara khusus pendeta, rohaniwan, itu disebut hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan yang seperti itu biasanya mendapat penghormatan yang lebih gitu kan. Nah, itu yang jadi kayak fenomena yang banyak jadi pertanyaan juga, kayak contoh hamba kan dari arti katanya kan seorang yang memang di paling bawah lah istilahnya. Tapi fenomena yang terjadi sekarang kebanyakan bukan semua, ada oknum-oknum hamba Tuhan ya istilahnya hamba ini menjadi privilege. Jadi privilege, jadi sesuatu yang itu bagaimana menurut Kak? Di mana? Dikhususkan lah.